giving the pool cue. Hai kaum selimutan, apa kabar kalian? Sehat semuanya? Stok hit magic aman? Kosan udah dibayar? Semoga aman dan lancar semuanya ya. Amin. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan betapa sadisnya orang-orang berkuasa dalam menonton sebuah tayangan berdarah-darah. Ih, pokoknya sadis deh. Tayangan apakah itu? Tapi sebelumnya, Mimin ingetin untuk subscribe dan like channel ini, atau kalian saya nikahin. Titik. Yuk guys, langsung saja kita sambutin. Inilah dia, Escape Room. Di awal film ini, kita dikenalin sama 6 orang terpilih yang mendapatkan sebuah undangan berupa box misterius dengan hadiah fantastis. Hadiah dari permainan tersebut adalah berupa uang tunai senilai 10.000 US dollar. Adapun ke-6 orang tersebut adalah Ben, Joy, Jason, Danny, Amanda, dan Mike. Di dalam undangan itu, mereka diminta datang ke sebuah kantor untuk mengikuti sebuah permainan yang disebut Minos Escape Room. Keesokan harinya, ke-6 orang itu pun datang ke tempat yang ditentukan dan dikumpulkan di sebuah ruangan yang terlihat seperti sebuah kantor. Mereka mulai saling berkenalan satu sama lain. Lalu Ben yang merasa bosan saat itu hendak keluar untuk merokok sebentar. Namun gagang pintu ruangan itu tiba-tiba terlepas. Au! Dan itu berarti permainan sudah dimulai. Dalam kata lain, itu berarti ruangan tersebut adalah ruangan pertama yang harus mereka lewati untuk 10.000 dolar. Tak banyak bacot, para peserta pun mulai bermain dan mencari petunjuk di sekitar ruangan tersebut. Saat itu, Mike menemukan sebuah obeng di dalam sebuah buku bertuliskan 451. Nah, hal ini nih guys membuat Joy berpikir bahwa nomor itu adalah petunjuknya, dan Joy pun memutar pegangan pada pintu itu menjadi 451, yang ternyata dia bukan membuka pintunya, tapi dia telah berhasil membuat ruangan itu berubah menjadi sebuah ruangan oven dengan panas mencapai 451 Fahrenheit. Yeah. That's an option. Okay, great. Don't touch anything else, okay? Keadaan pun menjadi semakin parah dengan ditutupnya semua ventilasi dan munculnya sebuah kipas besar yang menambah udara panas. Man, what the hell did you just do? Hal ini membuat para peserta menjadi semakin panik dan merasa haredang kegerahan. Setelah itu, secara tidak sengaja, Jason melihat petunjuk yang bertuliskan bahwa mereka harus menggunakan tatakan gelas yang ada di meja tengah. Dan benar saja, di sana terdapat sebuah tombol yang saat ditekan akan membuka lorong kecil. Jason pun lalu masuk ke dalam lorong itu dan menemukan sebuah jalan, namun ternyata lorong tersebut hanya dapat dibuka jika ke-6 tombolnya semua ditekan secara bersamaan. Nah loh, hal itu membuat para peserta harus memikirkan solusi dari permasalahan tersebut. Alhasil, mereka memanfaatkan gelas yang diisi air untuk menekan 6 tombol. Namun, sayangnya air di ruangan itu tiba-tiba habis dan tidak bisa menahan tombol terakhir. Situasi menjadi semakin menegangkan saat sebuah kompor gede tiba-tiba muncul dari langit-langit dan siap memanggang mereka hidup-hidup. Tapi sayang sekali, ternyata Ben masih memiliki sisa air di kantongnya. Kok sayang sekali? Untungnya maksudnya loh guys. Lalu Ben pun akhirnya berhasil menekan tombol terakhir, dan di detik-detik terakhir Ben dan Danny meloncat-loncat menjadi orang terakhir yang bebas dari ruangan pertama. Setelah menghadapi ruangan pertama tadi,
Kini mereka berada di ruangan kedua dan masih megap-megap dan syok dan kaget dan terkejut bukan kepalang untuk menganggap bahwa semua ini hanyalah sebuah permainan. Amanda bahkan meminta untuk berhenti dari permainan itu, namun Danny dan Jason menguatkan Amanda agar mereka semua bisa mendapatkan hadiahnya yang cukup besar. Di ruangan tersebut, mereka harus membuka pintu yang digembok dengan 7 kombinasi huruf. Setelah mencari di seluruh ruangan, lalu Ben melihat sebuah petunjuk yang mengingatkannya pada kejadian kecelakaan yang menimpanya. Dengan segera, Ben pun menyadari bahwa 7 huruf kunci gembok tersebut adalah Rudolph. Rudolph. Alright, Rudolph it is. Bingo! Setelah berhasil keluar, mereka pun kini berada di sebuah lapangan bersalju dan udara yang sangat dingin. Danny mengatakan kepada mereka untuk tidak takut karena ruangan itu hanya desain grafis agar mereka benar-benar merasa di tengah lapangan bersalju. Sesaat kemudian, tiba-tiba dinding mengeluarkan udara dingin sekali yang membuat mereka semakin kedinginan. Lalu karena tak ingin mati beku di sana, mereka pun langsung saja bergegas mencari petunjuk lagi supaya bisa keluar dari ruangan berupa lapangan itu. Dan saat itulah Jason menemukan sebuah pintu yang terkunci. Kemudian Mike menemukan sebuah gagang pancing dan Joy menemukan sebuah magnet. Nah lalu guys, dengan pancing dan magnet mereka berhasil menarik sebuah balok es yang berisi kunci. Keenam peserta ini pun harus bekerja sama untuk melelehkan balok es tersebut dan mendapatkan kuncinya. Lalu Danny meminta korek api dari Ben agar mereka bisa lebih mudah mencairkan es. Namun naas 1000 kali naas, Danny tiba-tiba terjatuh ke dalam danau es. Joy dan yang lainnya mulai panik dan mencoba menyelamatkan Danny. Namun sayangnya Danny keburu tewas dan film pun mulai makin ramai menegangkan. Mereka sangat terpukul dan sedih. Namun mereka harus tetap berkonsentrasi pada permainan itu agar tidak berakhir seperti Danny tadi. Setelah berhasil mendapatkan kuncinya, danau es itu tiba-tiba meledak guys. Mereka pun segera kabur berlarian menyelamatkan diri. Mereka lalu memasuki sebuah ruangan terbalik. Di sana terdapat sebuah pintu misterius tanpa gagang. Jadi tugas mereka adalah untuk menemukan gagang pintu tersebut. Yang usut punya usut ternyata ada di dalam sebuah brankas. Lalu yang bikin tegang, satu persatu lantai di sana tiba-tiba jatuh, sehingga para pemain harus berpegangan dan berhati-hati sekali. Saat itu Joy bertugas menyelesaikan puzzle dan Amanda bertugas untuk mengisi password pada brankas. Setelah beberapa lama puzzle-nya berhasil, mereka mendapatkan 4 angka, yaitu 9, 8, 1, dan 0. Namun setelah dicoba-coba, brankas itu tetap saja tidak bisa dibuka. Setelah sekian lama berpikir, Joy menyadari bahwa angka tersebut haruslah dibalik karena konon mereka ada di ruangan yang terbalik. Dan lalu benar saja brankasnya terbuka guys, dan mereka pun menemukan gagang pintunya. Lalu sementara yang lainnya berhasil sampai di depan pintu, Amanda kesulitan dan masih terjebak. Kemudian Amanda pun memutuskan untuk melemparkan gagang pintu tersebut kepada Jason. Lalu akhirnya dia coba melompat dan alhasil tewas terjatuh. Kini tersisa 4 orang saja yang berhasil masuk ke ruangan selanjutnya. Nah, di ruangan ini nih guys, mereka menyadari rahasia di balik permainan tersebut. Ruangan itu ternyata didesain persis seperti ruangan rumah sakit tempat mereka dirawat dulu. Jadi sebenarnya ternyata ke-6 orang ini adalah orang-orang yang beruntung karena berhasil selamat dari kematian. Seperti Zoe yang menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam sebuah insiden kecelakaan pesawat. Kemudian Ben yang juga selamat dari kecelakaan mobil yang menewaskan semua teman-temannya.
Begitu pula dengan Jason dan yang lainnya. Jadi, pencipta permainan itu ingin menguji orang-orang yang beruntung itu tadi sekali lagi untuk melihat siapa yang paling beruntung di antara mereka. Lalu kemudian, tiba-tiba TV menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki waktu 5 menit saja sebelum gas beracun memenuhi ruangan tersebut. Melihat hal itu, mereka langsung panik. Jason dan yang lainnya mencoba menemukan petunjuk untuk keluar lagi, sementara Zoe memilih untuk menghancurkan ruangan tersebut. Jason lalu menyimpulkan bahwa mereka harus mendapatkan hasil detak jantung yang cepat agar mereka bisa keluar dari ruangan tersebut. Alhasil, ia pun tak segan-segan memanfaatkan Mike dengan menggunakan alat pacu jantung kepadanya. Ternyata guys, hal itu malah membuat Mike tewas. Ben sangat marah kepada Jason, namun Jason tidak peduli. Dia hanya memikirkan bagaimana cara mereka untuk selamat dari tempat tersebut. Kemudian Jason mencoba cara lain, yaitu menurunkan detak jantungnya, dan ternyata berhasil. Pintu selanjutnya pun terbuka. Tapi Joy menolak dan meminta Ben untuk meninggalkannya. Lalu Joy pun pingsan karena terlalu banyak menghirup gas beracun. Di ruangan selanjutnya guys, tersisa hanya 2 orang, yaitu Ben dan Jason. Di sana mereka terkena racun yang membuat mereka berhalusinasi. Dan lalu dikarenakan penawar racunnya cuma 1, jadi mau tidak mau mereka berkelahi memperebutkannya. Alhasil keduanya pun terlibat duel yang diakhiri dengan tewasnya si Jason. Kini tersisalah ruangan terakhir yang harus dihadapi oleh Ben sendirian. Tanpa banyak pikir, Ben pun langsung mengutak-atik pintu di ruangan tersebut. Yang ternyata bukannya dia bisa langsung keluar, malah membuat dinding ruangan itu bergerak dan perlahan-lahan menjepit tubuhnya. Namun sayang, dengan ajaib dan pertolongan malaikat yang tidak diceritakan, Ben pun berhasil selamat dan keluar dari permainan itu dengan penuh luka di tubuhnya. Lalu Ben yang telah berhasil keluar kini bertemu dengan seorang bapak-bapak jahat, buruk rupa dan konyol yang rupanya adalah pengawas dari permainan itu. Tak disangka bahwa semua kejadian permainan itu dari awal telah disiarkan secara langsung dan ditonton oleh orang-orang kaya dan berkuasa dari berbagai negara. Gila ya guys, permainan orang kaya gitu loh. Dengan teganya, mereka bahkan menjadikannya judi online kayak Totok Makau, slot, halah. Untuk melihat siapa yang akan menang, dan lebih gilanya lagi, permainan itu memang sengaja didesain agar semua pesertanya mati, sehingga pihak penyelenggara tidak mengalami kerugian sedikit pun. Nah lalu, panitia itu pun mencoba membunuh Ben. Namun ternyata Joy tiba-tiba muncul dari belakang dan menembak para manusia psikopat di situ. Jadi ternyata guys, si Joy berhasil selamat karena dia menemukan masker oksigen, memakainya, lalu berpura-pura mati dan menghajar para panitia permainan yang masuk ke ruangan tersebut. Akhirnya, 2 peserta yang berhasil selamat dari permainan itu adalah Ben dan Joy. Sesaat kemudian, polisi pun datang dan menyelidiki tempat permainan tersebut. Namun anehnya, seluruh tempat permainan itu telah diubah entah oleh siapa dan bagaimana, pokoknya tidak ada barang bukti aja. Beberapa bulan kemudian, Joy dan Ben bertemu. Joy lalu menunjukkan hasil risetnya tentang permainan sebelumnya. Ia menyimpulkan bahwa permainan itu telah diciptakan oleh sebuah organisasi yang sangat besar dan mapan. Dan Joy bertekad akan membongkar semua rahasia di balik permainan tersebut. Dan filmnya pun udahan. Demikianlah guys, ke-6 orang tersebut yang awalnya sudah memikirkan rezeki nomplok, malah harus berhadapan dengan maut, ditontonin dan dijadiin judi lagi sama orang-orang kaya dan berkuasa. Jadi kalau ada surat ataupun undian yang bilang kamu bisa dapat ini, dapat itu, jangan langsung dipercaya ya. Hayo, siapa di sini yang pernah ketipu sama SMS undian? Semoga semuanya pinter-pinter dan tidak terjerumus ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Selamat berakhir pekan. Bye.